Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azika Sardi dengan NIM 230511453, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Sepanjang Hayat dengan dosen pengampu Miss Fioni Syafitra MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara pernikahan Melayu Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pernikahan merupakan suatu upacara penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum, dan sosial. Adanya beragam suku bangsa, agama, budaya, serta kelas sosial menimbulkan bervariasinya upacara pernikahan. Sebenarnya, tahapan upacara pernikahan tidaklah rumit. Namun, jika mengikuti adat akan terlihat sedikit rumit karena banyaknya tahapan yang harus dilalui. Berikut tata cara pernikahan menurut adat Melayu Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang pertama yaitu Maompe Bumbon atau Maulun Tando Cakap. Fase ini merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam proses perkawinan yang bertujuan untuk menyelidiki tentang keberadaan seorang calon pengantin yang dilakukan oleh pihak pengantin pria. Maompe Bumbun biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau dengan mengirim orang yang dipercaya sebagai utusan untuk mencari informasi tentang calon istri, berkaitan dengan latar belakangnya, bagaimana agamanya, keluarganya, pergaulannya dengan masyarakat, dan kemampuannya dalam mengurus rumah tangga. Kedatangan keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan ini dibekali dengan sehelai kain sebagai tanda atau oleh-oleh dalam menjalin silaturahmi. Nah, hal yang terpenting untuk ditanyakan adalah apakah si gadis sudah dipinang orang atau sudah terikat janji dengan orang lain atau tidak. Jika sudah, maka kedatangan pihak laki-laki dianggap hanya untuk bersilaturahmi saja. Setelah diketahui bahwa si gadis belum memiliki ikatan dengan laki-laki lain, dan telah disepakati juga bahwa pihak laki-laki berkenan untuk menjodohkan anak laki-lakinya dengan si gadis, maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu meminang. Nah, meminang ini terdiri dari beberapa orang yang dituakan dan seorang juru bicara untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya yang akan dijawab oleh pihak wanita. Tahapan berikutnya yaitu maundang cincin dan membale cincin. Nah, sebelumnya, keluarga perempuan telah menerima cincin dari pihak laki-laki, namun belum bisa diputuskan apakah diterima atau tidaknya pinangan tersebut. Harus diadakan terlebih dahulu musyawarah keluarga yang diikuti oleh kedua orang tua, saudara kandung, tunganai dalam rumah, dan gang sumondo, yang kemudian akan menyimpulkan dan menyepakati tentang pertunangan, dan diumumkan pula lama janji yang harus ditepati. Apabila keputusannya pinangan diterima, maka pihak perempuan akan mempersiapkan acara membalik cincin, ditemani oleh saudara perempuan, teman, tetangga, dan kaum kerabat perempuan lainnya, si calon pengantin wanita, untuk mengantarkan kue-kue ke rumah keluarga calon pengantin laki-laki tersebut. Prosesi selanjutnya yaitu prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan, seperti musyawarah atau rundingan. Di antaranya yang pertama yaitu mamowi, yaitu pihak laki-laki maupun perempuan mempersiapkan segala keperluan prosesi yang harus diselenggarakan. Mamowi merupakan tahap musyawarah yang dihadiri oleh saudara-saudara, sepupu, dan kerabat dekat. Keputusan rapat yang dipimpin oleh tunganai rumah ini akan dilaporkan dan diminta persetujuan pada musyawarah tahap berikutnya. Nah, musyawarah tahap kedua yaitu manyudui. Manyudui yaitu acara rapat yang dihadiri beberapa tunganai, gang samondo, yang pada prinsipnya berisi meeting pembagian tugas, penyampaian himbauan atau undangan pisoko mamak kampung untuk hadir pada acara tahap berikutnya. Nah, musyawarah yang terakhir yaitu mangampuang. Mangampuang yaitu acara yang dihadiri seluruh undangan. Bagi yang tidak bisa hadir biasanya menitip pesan kepada temannya berupa sumbangan ala kadar sesuai kemampuan. Kegiatan mangampuang ini diisi dengan pengumuman hari pernikahan
sekaligus mengundang seluruh yang hadir untuk datang pada hari H. Acara ini juga diisi dengan kegiatan pengumpulan sumbangan sebagai bentuk wujud gotong royong, saling bantu antar sesama. Setelah berbagai prosesi adat telah dilalui oleh kedua keluarga mempelai, tibalah pada upacara yang paling sakral, yaitu upacara akad nikah atau ijab kabul. Setelah selesai upacara akad nikah, dilanjutkan dengan acara makan bersama. Nah, setelah makan bersama, pengantin pria beserta rombongan keluarganya kembali ke rumahnya untuk bersiap-siap menunggu untuk acara selanjutnya, yaitu hari pulang kauma atau pesta pernikahan. Sebelum mempelai diarak menuju rumah perempuan, terlebih dahulu dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, upacara khotam Al-Quran. Bagi setiap anak daro yang telah siap untuk berumah tangga, ia diharuskan untuk memiliki bekal tentang pengetahuan agama agar dalam mengarungi rumah tangganya kelak memiliki pondasi yang kuat. Nah, setelah dilakukannya khotam Al-Quran, selanjutnya yang kedua akan dilakukan arak-arakan pulang kauma, yaitu acara yang paling dinanti-nanti oleh kedua mempelai setelah mereka berstatus sah sebagai suami istri, yaitu hari langsung pulang kauma, di mana pengantin pria diarak dari rumahnya menuju ke rumah pengantin wanita. Perlengkapan yang harus disediakan dalam pawai arak-arakan ini adalah payung tirai, kain panjang, dan bunga kelapa yang terbuat dari bibit kelapa yang telah diberi hiasan. Nah, setelah arak-arakan, yang ketiga yaitu menjalang mintua atau menemui kedua orang tua dan keluarga, yang merupakan acara yang bermaksud untuk memohon ampun kepada kedua orang tua pengantin pria dan juga memohon restu agar mereka mengarungi rumah bahtera rumah tangga selalu diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Nah, prosesi yang terakhir setelah menjalang mintua yaitu malam mengantar belanja. Dilaksanakan oleh keluarga pengantin pria ke rumah pengantin perempuan. Merupakan prosesi terakhir setelah semua acara resmi dari perhelatan. Dalam tradisi pernikahan Melayu Riau, terdapat nilai-nilai dan pembelajaran yang seringkali tidak diajarkan secara formal di lembaga pendidikan. Beberapa aspek tersebut melibatkan adat istiadat, etika dan tata krama, solidaritas keluarga, serta kemampuan berkomunikasi. Tradisi pernikahan tersebut dapat dihubungkan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning dalam beberapa cara. Yang pertama, pengembangan diri. Pembelajaran dari tradisi pernikahan dapat menjadi bagian dari pengembangan diri yang berkelanjutan, membantu individu mengasah keterampilan interpersonal, kebijaksanaan keluarga, dan adaptasi terhadap perubahan kehidupan. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Aspek-aspek seperti etika, tata krama, dan keterampilan komunikasi yang dipelajari melalui tradisi pernikahan dapat terus ditingkatkan sepanjang hayat, memperkaya hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari. Nilai keluarga dan tradisi. Lifelong learning mencakup memahami dan menerapkan nilai-nilai keluarga serta tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemahaman ini berkembang seiring waktu dan melibatkan keterlibatan aktif dalam melestarikan warisan budaya. Selanjutnya, adaptasi terhadap peran baru. Bagi pasangan yang baru menikah, proses adaptasi terhadap peran baru sebagai suami atau istri melibatkan pembelajaran terus-menerus. Ini mencakup belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan bersama. Yang terakhir yaitu manajemen konflik dan keterampilan resolusi. Keterampilan dalam manajemen konflik dan menyelesaikan perbedaan pendapat yang penting dalam kehidupan pernikahan dapat terus dikembangkan sepanjang hayat untuk menjaga hubungan yang sehat. Nah, sekian dulu ya guys penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.